Alhamdulillah Zil Jalali wal Ikram Sahib al-Tawli wal In'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil imani wal Islam, wa ahmaduhu subhanahu ala alaihi al-jisam wa ni'amihi al-izam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi al-a'lam wa ashabihi al-qadati al-bararati al-kiram wattabi'ina lahum biihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa aula ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bitaqwallahi al-malik al-allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada waktu duha yang mudah-mudahan mendapatkan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu paginya, di salah satu tempat yang paling dicintai Allah, di Masjid Utsman Ibn Affan Mu'allaf Center Pelalawan, di majlis yang juga dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah membaca dan mempelajari kitabullah, kecuali turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, sampai-sampai kadang saking tenangnya bisa ketiduran. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi, dijaga oleh aparat-aparat langit, para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah dan Allah banggakan dia di hadapan para malaikat di sisinya. Masyaallah kiram dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Kita pun duduk di majlis yang siapapun duduk di dalamnya tak akan ada yang merugi. Ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis, mereka adalah orang-orang
yang siapapun duduk takkan ada yang rugi. Di majlis yang di dalamnya rahmat tadi, di ujungnya adalah maghfirah. Qumu maghfuran lakum, berdirilah, berpisahlah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa. Oleh itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma la tada' lana, Allahumma la tada' lana fi jam'ina hadha illa rahimtah, wala fi tafarruqana min ba'dihi illa asamtah. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala fina syaqiyan wala mahrumah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini sangat-sangat sempurna, sehingga tidak memerlukan tambahan-tambahan lagi, sehingga kita terang di depan kita apa yang mendekatkan diri kepada Rabb kita, dan jelas pula mana jalan-jalan yang menjauhkan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu adatnya orang berjasa, orang yang berbudi, selalu disebut dan dipuji, dan doa yang senantiasa disampaikan untuknya. Oleh itu mari kita berdoa dengan doa yang terbaik yang diajarkan langsung oleh Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan majlis ini selalu nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebanyak itu pula kita bersalawat dan salam kepadanya. Kaum muslimin, menyemai kebaikan dan amal di bulan Rajab, rajin menyiram di bulan Sya'ban. Di sini bersama kita duduk sekejap, insya Allah kita menuai amal di bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Ramadan tinggal berhitung hari, sebanyak jari atau lebih sedikit. Hari ini sudah tanggal 4 atau 5 Sya'ban. 4 atau 5? Tak ada yang hafal. Coba kita tanya dulu. Baik. Berarti lebih kurang atau kurang lebih? Mana yang betul? Lebih kurang atau kurang lebih? Hah? Lebih kurang. Walaupun mayoritas bilang kurang lebih. Ya kadang-kadang yang mayoritas mengalahkan yang benar. Iya, yang mayoritas ucapkan kurang lebih, yang benar adalah lebih kurang. Di mana tahu benarnya? Lihat tandanya. Tambah dulu baru lebih, dulu baru kurang. Kalau membaca dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Berarti kurang lebih kurang tepat, lebih kurang lebih tepat. Paham saya? Kurang lebih kurang tepat, lebih kurang lebih tepat. Antum pilih yang mana? Nah, mulai ini sekarang. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ramadan yang sudah dekat. Sebenarnya Ramadan
bukan lagi masa bersiap, tapi adalah masa untuk memetik hasil. Oleh itu yang dipanggil berpuasa adalah para calon juara, orang-orang yang masuk nominasi. Kalau kita amati firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan amalannya as-salafus salih, kita dapatkan mereka Ramadan bukan masa berlatih, tapi adalah masa untuk. Jadi Ramadan bukan masa berlatih atau masa menyebar benih, tetapi Ramadan adalah masa menuai dan memetik hasil. Jadi kalau ada yang nanti masih baru memulai di bulan Ramadan puasanya, berarti dia terlambat menyemai. Yang baru masuk bulan Ramadan baru memaafkan atau minta maaf dan membersihkan diri dari hasad, dengki, salah, kesumat, berarti dia sudah terlambat. Apalagi kalau minta maafnya pas Idul Fitri pula. Baru nunggu Idul Fitri baru minta maaf. Kadang-kadang ujung-ujungnya maaf lahir batin, utang pun terhitung di situ. Ya, ada kabarnya kalau kita di Melayu ada sebagian katanya kalau sudah Idul Fitri sudah maaf-maafan, utang sudah termasuk dimaafkan. Besok ditanya lagi, utang Pak Cik mana? Kan kemarin sudah dimaafkan. Maaf lahir dan batin, ini termasuk yang batin ini yang tidak tersebutkan. Aduh sini, ada sini. Kalau ada saya nak berhutang pula sini kan. Pas Idul Fitri datang nanti kirim kartu Lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin. Dia terlambat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi menjelang Ramadan ini kita sudah siap memetik. Makanya panggilan untuk orang yang puasa adalah panggilan tinggi, bermartabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana dulu diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan takwa kaum muslimin bukan martabat rendah, tapi martabat tertinggi. Nasab paling tinggi di dunia ini adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kadang-kadang anak terjemahkan inna akramakum itu dengan sesungguhnya yang paling keramat di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang di kuburan keramat. Jadi yang paling keramat itu yang paling bertakwa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Orang yang paling bertakwa itulah martabat tertinggi dan bekal terbaik menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik itu adalah at-taqwa. Jadi orang berpuasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah para nominator, para calon pemenang yang hadiahnya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard
Uiddat lil muttaqin, berlomba-lombalah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Kita untuk mengejar satu kapling tanah 10 kali 11, 10 kali 15, kadang-kadang berlomba-lomba. Gara-gara tak ambil sedikit sempadan, satu jengkal, kadang-kadang membuat umur pendek sejengkal. Ya, membuat akal kita pendek dan dangkal, hanya sejengkal tanah. Betul kan? Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika ada yang klaim, saya pernah dibelikan oleh mak saya tanah di hutan, bukan di kampung, bukan di kota Ustaz, di hutan cuma. Ya. Duit saya yang beri, tapi mak belikan. Ya, orang tua kita kan pandai kan. Alhamdulillah kita pulang dah dibelikannya kan. 1,5 hektar. Sikit kan? Kalau di hutan sikit itu, kalau di kota ya kayu raya kita. Di hutan. Beli sama seseorang. Lalu yang menjual pertama itu meninggal. Datang orang komplain, orang sempadan sebelah. Katanya dia ambil 1/4 hektar. Nak tanggung-tanggung, dia ambil 1/4. Ya, abang ipar saya yang yang jaga tanah itu nak sampai nak bawa parang pula ke sana. Untung dia melapor. Saya bilang jangan gara-gara sejengkal akal kita pendek dan dangkal. Dia bilang ada bukti tidak ada bukti, tapi dia ngotot sampai nak bawa parang juga. Saya bilang kalau dia minta 1/4, kasih 1/2. Ya, dia minta 1/4, kasih 1/2, tapi setelah itu jangan komplain lagi, buat perjanjian. Kan sektor dah banyak Ustaz. Masa gara-gara 1/4 nanti jatuh korban di sana. Orang bilang tanah siapa? Tanah Dr. Usman. Kebahaya. Awak tidak ada suruh-suruh, tiba-tiba orang mati di situ kan gara-gara kita. Ya, kalau dia betul 1/4, kasih 1/2. Walaupun saya tahu bahwa mati mempertahankan hak milik termasuk mati syahid. Ustaz ya. Tapi ada yang lebih baik, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Alhamdulillah akhirnya tidak lama laku pula tanah itu dijual. Belinya 7,5 juta, laku 75 juta Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, mahal jadinya kan? Beli 7,5 juta, laku 75. Akhirnya saya ambil 25, selebihnya kasih sama mak. Terserah dia nak ngapain. Itu pun karena untuk berobat. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini gara-gara sejengkal kita berlomba-lomba kan? Kadang-kadang akal kita pendek dan dangkal dibuatnya. Bandingkan dengan yang seluas langit dan bumi. Kalau tuan-tuan nak tahu, biar bersemangat. Karena Nabi kasih kita semangat dan motivasi mengejar surga. Di antara yang beliau sebutkan dalam hadisnya, innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru kadzalik. Sesungguhnya surga lebih dekat ke seseorang dari kalian dari tali sandalnya. Tapi jangan tengok di tali sandal dah. Ini bahasa kinayah. Saking dekatnya surga dan saking mudahnya kita untuk masuk ke dalamnya. Tinggal lagi perlu napas yang panjang, tenaga yang harus benar-benar totalitas. Karena kalau sudah melihat garis finish, biasanya kita lebih bersemangat. Dan sebaliknya di belakang, surga juga sedekat itu pula. Kalau tuan-tuan lihat neraka di belakang mengejar kita, surga di depan, mau tidak lambat-lambat jalannya? Saya ulang lagi. Tuan-tuan sudah sarapan belum? Lagi puasa? Enggak, sarapan udah kan? Soalnya enggak hikmah saya bicara panjang-panjang depan orang yang sedang lapar. Atau terlambat kita Ustaz? Terlambat kita? Mata tuan-tuan sedang marah pula? Enggak ya? Sudah lapar lagi? Oh iya, hampir 10:30. Kalau sarapan jam 5 tadi sudah 5 jam. Gimana? Makan dulu kita? Apa? Kenapa mikrofonnya? Tidak jelas. Kurang jelas. Terus tidak usah pakai mikrofon.
Udah jelas? Sudah? Bagus. Berarti diulang lagi. Hah? Baik. Ustaz, diulang lagi, Ustaz. Hah? Itu lebih jelas, Ustaz. Nah, kayaknya itu lebih jelas. Syekh, itu lebih jelas. Subhanallah. Nah, baik, kita ulang kembali. Nah, Syekh, halo. Nah, terpaksa saya berpantun lagi. Baik. Anak darah Melayu ramah dan santun. Memasak gulai dengan daun keladi. Sebenarnya hamba tak pandai berpantun, tapi gara-gara ceramah tak diulang lagi. Nah, alhamdulillah. Nah, sama juga. Dia harus berdekatan nampaknya. Kalau dipisah tak mau dia, Ustaz. Taruh satu di sini. Biar dua, Ustaz. Kalau satu tak mau dia. Memang ditakdirkan berpasangan. Dah? Jelas kan? Kalau satu-satu tak mau dia. Ibarat Islam dan iman. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Anda jelas, memang harus diulang nampaknya. Hah? Ulang lagi saya? Kau tengok jam tak mau katanya. Apalagi kabarnya ada yang berita musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmat, diterima amal salehnya. Dan katanya tadi fardu kifayah, tapi saya diwajibkan juga. Saya tengok nanti. Sebab selepas ini saya harus ke Bangkinang. Kalau waktu terkejar, biarlah tak apa, ikut fardu kifayah. Tapi kalau tak terkejar, terpaksa ditimbang-timbang. Di sana bagi saya fardu ain, di sini fardu kifayah. Bila bertentang fardu kifayah yang fardu ain, dahulukan fardu ain. Kecuali Bang Samsuar siapkan ganti saya di sana. Kalau siap, saya sampai malam pun mau di sini. Rupanya sejuk di sini suasananya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai mana tadi, Ustaz? Surga di depan, neraka di belakang. Boleh kita berlambat-lambat lagi? Tidak mungkin. Dan andainya itu kita ketahui jauh sebelumnya bahwa Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, maka kita akan bersiap lebih awal lagi untuk berbekal memetik hasil di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslim, dah dimatikan. Baik.
Kalau cek baru dicoba. Ya memang harus diulang lagi namanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, berarti kita sudah paham tadi bahwasanya mengejar surga itu karena sudah dekat sekali, lebih dekat kepada kita daripada tali sendal kita. Tapi jangan dipahami pula tali sendal di situ ada surga, sebagaimana yang memahami bahwa surga di bawah telapak kaki ibu katanya. Ibu siapa? Nabi sekarang bukan sedang mengatakan letak surga, tapi dia sedang mengatakan bahwa taat kepada orang tua, kepada ibu adalah mendekatkan kita kepada surga. Nabi bukan sedang menyebut letak surga di sandal kita, tidak. Tapi Nabi ingin mentamsilkan kinayah bahwasanya surga itu sangat dekat dengan kita. Makanya bahasanya aqrabu ila ahadikum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini bukan takwil, ini bahasa Arab yang biasa dipakai sebagai perumpamaan oleh orang Arab asli. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kembali kita kepada yang tadi. Nah, puasa adalah bagi orang-orang beriman. Makanya orang-orang beriman menjelang puasa hatinya senang dan berbunga, seperti orang yang akan panen raya. Orang yang akan panen, mana yang lebih bersemangat tuan-tuan dan puan-puan? Orang panen sawit atau sedang merambah hutan nak nanam sawit? Mana lebih semangat? Hah? Panen. Apalagi sekarang sawit berapa harganya? Anda punya sawit sama. Jangan sedih. Apa yang kau rasakan, kau rasakan juga. Nah. Iya. Saya dah berkali-kali nak coba memiliki, sampai hari ini belum dapat izin dari ilahi. Ada saja kendala. Antum nak kasih saya? Atau nak kita buat bersama? Janganlah kayaknya. Sudah mencoba nak jadi orang kaya tapi belum bisa. Tapi saya akan coba-coba terus, insyaallah taala. Kita tak tahu di mana letaknya, ya kan? Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu Ramadan adalah masa panen, pasti semangat kita untuk berpuasa lebih daripada yang akan baru memulai merambah. Kenapa? Karena hasil dah mulai nampak. Beda dengan orang yang baru nak membuka lahan. Baru buka lahan, kan belum nampak hasilnya. Paling-paling ada keraguan, ini tanah bebas sengketa atau tidak, ini masuk ndak lahan HTI atau HGU atau lainnya. Kita tinggal aja lagi. Nah, orang dah punya semua, kita tinggal saja. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhawatiran. Yang kedua, ketika ditanam tumbuh baik atau tidak, masih ada kekhawatiran, betul kan? Makanya orang ketika menanam ada yang banyak yang malas-malasan, tapi kalau manen tidak diajak pun ikut. Iya. kadang dipanennya punya orang. Begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di saat kita di Ramadan memandangnya sebagai masa untuk memanen, bukan untuk masa menanam. Oleh itu kaum muslimin, kita belajar daripada as-salaf rahimahumullah ta'ala, di mana mereka menjadikan Ramadan itu bukan lagi untuk latihan beribadah, tapi mereka sudah mulai itu di bulan Rajab. Karena ada hikmahnya Allah menjadikan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram. Apa maknanya haram? Mesti dihormati dan disucikan dari segala bentuk dosa dan maksiat serta kezaliman. Sebab punca segala dosa dan kezaliman, dosa itu adalah hati yang tidak sehat.
pikiran yang tidak sehat. Maka di bulan Ramadan, di bulan Rajab itu direm, ditahan. Kalaulah orang jahiliyah dulu sedang berkecamuk perang, berkecamuk, tiba-tiba tenggelam bulan hari terakhir, bulan Jumadal Akhirah, masuk bulan Rajab, tanpa perundingan lagi mereka menggantung senjata dan tidak menyerang lagi. Nampak yang tadi ayahnya dibunuh oleh ini, tapi tenggelam bulan Jumadal Akhirah, masuk bulan Rajab, mereka tahan senjata. Mereka tahan senjata dan gantungkan, damai. Sakit hati masih, tetapi mereka tunggu sampai bulan, ayo, bulan halal lagi. Lawan haram kan halal sih. Nah, sampai bulan halal lagi kalau mereka nak perang lagi. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT harus lebih daripada itu. Makanya kaum Nabi SAW di antara sunnahnya adalah puasa di bulan-bulan haram secara mutlak. Tidak ada secara khusus. Tidak ada puasa di awal bulan Rajab secara khusus, tidak ada. Tapi tidak dilarang pula puasa di awal bulan Rajab, tapi bukan dengan keyakinan ada kekhususan. Jelas ya? Maka di kalangan as-salaf dikenallah seperti kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif bahwa bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Syahrul ghiras wa syahruz zara', masa menanam dan masa menyemai. Masa menanam. Kalau menanam itu biasanya kaum muslimin. Antum pernah menanam? Pernah. Apa biasanya kau tanam? Kecap? Oh, cabai. Alhamdulillah. Saya nak belajar. Orang nak nanam cabai, pertama kali apa yang dilakukan? Siapkan tanahnya. Jangan cangkul tanah orang. Betul juga ini. Maka jangan ambil hak orang bertanam di lahan yang berizin atau lahan sendiri, iya kan? Baik, tamam. Setelah itu, langsung ke bibit. Tanahnya antum bersihkan dulu, betul kan? Bersihkan dulu enggak? Atau biarkan bersemak-semak aja? Bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Kalau dianalogikan dengan kita, ilustrasinya manusia, tempat bercocok tanam amal itu ada pada 3: lisan, hati, jasad. Maka harus dibersihkan lahan ini. Lisan dibersihkan, hati disucikan, anggota tubuh dijaga dan pelihara. Jelas? Jelas enggak? Jadi amal kita manusia itu terbagi berapa? 3: lisan, hati, anggota tubuh yang lain. Betul kan? Bersihkan dulu ya. Habis itu digambutkan, dibajo, kata orang Melayu, disuburkan. Iya, tahu digambutkan? Dilembutkan tanahnya, dibuat gundukan, kemudian kalau perlu buat pupuk. Pupuk apa? Pupuk organik misalnya, yang terbuat dari bahan-bahan alami. Jelas? Disuburkan dulu. Baru itu antum baru siapkan pula bibitnya. Salah saya itu, antum itu yang benar. Atau antum langsung tanam bibitnya ke yang semak-semak tadi? Kalau antum tanam ke lahan yang bersemak, insya Allah antum akan memetik semak. Kalau cabai antum tanam tadi, yang merah bukan cabainya, tapi daun cabainya. Sama kaum muslimin dan muslimat, ketika kita menyemai di lahan hati yang bersemak, menyemai amal, tapi hati kita penuh dengan semak-semak, bahkan kayu-kayu besar, mungkin saja na'udzubillah ada syirik di dalamnya, mungkin juga na'udzubillah ada munafik di dalamnya.
Nauzubillah, mungkin ada kekufuran di dalamnya yang kita tidak sadari. Ini banyak sabotase nih Ustaz. Ini dah jadi tidak apa nampaknya nih. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kita fokus saja lah ya, jangan pedulikan itu kerja orang, ini kerja kita. Nah, apa tadi Ustaz? Mungkin saja di hati kita ada semak-semak yang lain, kebencian, dendam, kesumat. Sebab sampai hari ini di bulan Sya'ban masih banyak yang kemana-mana menyebar fitnah, menyebar dusta, memburuk-burukkan sesama kaum muslimin, menyesatkan yang tidak disesatkan Allah dan Rasulnya. Berarti hati, tanda hati belum, lahan utamanya belum bersih, yaitu hati. Oh, antum jangan bilang Ustaz, masa Ustaz nuduh saya syirik, masa Ustaz nuduh saya munafik, masa Ustaz nuduh saya ada kekufuran. Enggak, itu untuk saya juga Ustaz ya. Sehingga Nabi mengajarkan pada kita doa, karena itu kemungkinan bisa disadari atau tidak. Allahumma inni, tolong dihafal itu. Diajarkan Nabi ke Abu Bakar, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar saja diajar, apalagi Pak Haji Bakar. Kalau Abu Bakar Siddiq diajar Nabi doa ini, apalagi Pak Haji Bakar. Kalau sahabat sekelas Abu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diajarkan doa ini, apalagi yang sekelas Pak Utsman, Pak Umar, Pak Ali, apalagi yang jauh lagi di bawahnya, ya, seperti kita ini. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni, ya saya habis waktu untuk ini, saya biarin aja lah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, padahal saya tahu ada syirik yang kita ketahui, tapi kita minta perlindungan kepada Allah jangan terlibat ke dalamnya. Karena orang tidak jarang dia tahu itu peluang untuk syirik, tapi karena tidak dilindungi Allah dia tetap lakukan. Tidak dilindungi Allah lalu dia tetap lakukan. Bisa saja dengan syubhat, atau bisa karena alasan darurat. Bisa karena syubhat atau karena alasan darurat. Alasan darurat misalnya disebutkan oleh Buya Hamka, ayahnya Abdul Malik Amrullah, ayah beliau Haji Abdul Malik Amrullah, yang Buya Hamka Abdul Malik ya, Abdul Karim. Buya Hamka namanya Haji Abdul Karim, sampai lupa tonton. Hamka Haji Abdul Malik atau Abdul Karim? Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi ayahnya Abdul Karim. Di masa penjajahan Jepang, itu orang Inggris rupanya. Ya, orang-orang Jepang dulu, orang Jepang kan ada lubang Jepang, ya. Nah, Padang Jepang. Taib. Orang Jepun dulu, ulama-ulama kita ditangkap, lalu dibawa ke Batavia. Di mana Batavia? Ke sana bunut lagi. Di Jakarta. Di pagi hari disuruh baris. Para ulama ini dipaksa rukuk kepada matahari. Karena Jepang agamanya Shinto, bertuhankan ke matahari. Subhanallah, seluruhnya karena darurat. Akhirnya melakukan suatu perbuatan yang sifatnya syirik. Rukuk ke matahari, syirik enggak? Syirik. Rukuk ke pohon, syirik enggak? Syirik. Tapi karena mereka darurat, mereka mengambil rukhsah. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan melakukan yang terlarang. Semuanya terpaksa karena dibawa todongan.
senjata laras panjang, kecuali ayahnya Buya Hamka. Siapa nama tadi? Abdul Karim Amrullah rahmatullahi alaihim ajmain. Kecuali dia tidak mau, walaupun karena darurat boleh dia melakukan, asal hatinya mutmain bil iman, asal hatinya tentram dengan iman. Tapi beliau tak mengambil rukhsah ini. Di saat Buya Hamka sudah dewasa, dia nanya ke ayahnya, kenapa ayah waktu itu tak mau? Jawaban Buya Hamka, ayahnya Buya Hamka waktu itu, wahai anakku, yang namanya mati itu rasanya sama. Mati itu rasanya sama. Nyaman atau tidak nyaman? Nah, nyaman. Sakit mati itu. Makanya tuan-tuan takut mah. Makanya kita takut mah. Takut mati. Apa sebab? Mati itu sakit. Yang lebih parah lagi kalau setelah mati itu lebih sakit. Jadi oleh sebab itu, nak ditembak orang Jepang pun, atau ayah mati di pembaringan, sakit juga. Yang namanya mati itu sakit. Oleh itu ayah lebih senang ayah mati dalam keadaan menegakkan agama Allah dan tidak tunduk kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah. Ini kan kelasnya di atas sekali. Tapi subhanallah, yang memiliki hidup kita, mati kita bukan orang Jepang, bukan pula orang China, ada waktu itu ya, bukan pula orang Amerika, bukan orang Rusia, tidak ada. Yang memiliki itu adalah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya selalu Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kaum muslimin muslimat, Ustaz masih tanam cabai gitu ya? Ya. Jadi jangan tuh bilang, Ustaz saya adalah salah besar. Tidak, Nabi ngajarkan ini doa kepada orang yang terbaik, generasi terbaik dari sahabat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Padahal saya tahu. Tolong bimbing saya jangan melakukannya. Kan susah tuh kan? Baik. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Tapi kalau saya lakukan tanpa saya ketahui, mohon diampuni. Berarti ada potensi tidak kita melakukannya? Ada potensi? Ada. Maka bersihkan diri kita. Jangan menganggap bersih diri. Karena Allah larang kita, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian bersih sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi bersihkan lahan-lahan dulu. Nah, amal kita tidak lepas dari 3 lahan yang kita tanam di situ. Hati, lidah, dan anggota tubuh yang lain. Maka lisan-lisan yang dulu mungkin di bulan-bulan sebelumnya suka mengucapkan kata-kata yang pahit dan pedas, tajam, menghunjam, ya seperti silet kadang, bunyinya manis tapi pedih setelah itu, atau seperti sembilu. Tahu sembilu? Pedih seperti dilukai dengan sembilu, pedih, bunyinya manis tapi masya Allah, na'udzubillah, pedis. Kaum muslimin muslimat, lisan-lisan yang suka mengadu domba, berdusta dan memfitnah, bersihkan. Sebab kalau tidak bersih, semak-semak ini masih ada, maka tumbuhnya tidak akan subur
tidak akan subur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan tangan, yang suka ringan tangan, kata orang. Apa ringan tangan tuh? Sebentar-sebentar, sebentar-sebentar, pokoknya tidak ada, sampai lampu-lampu jalan pun tidak selamat dari tangan, kadang tangan-tangan jahil tuh. Sampai mur-mur, baut-baut, jembatan gantung pun hilang. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu. Atau mungkin tangan-tangan kita dengan keluarga, anak istri kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu ketika dibersihkan, tentu kita ingin menghasilkan. Maka di samping dilarang berbuat maksiat, kezaliman, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram itu. Sebagaimana kezaliman dilarang, maka berbuat kebaikan dilipat gandakan pula. Maka antum kalau musim tanam yang insya Allah menjanjikan, semangat apa tidak? Ada nelayan di sini? Tidak ada ya. Kalau nelayan melaut di musim utara, semangat pergi? Tidak semangat kan? Tidak semangat. Apa sebab? Gelombang besar, ikan tak dapat. Awak bisa tenggelam. Orang bertanam di musim kemarau, tak pernah turun hujan, semangat? Tidak juga. Atau bertanam di musim banjir, baru ditanam dan dihanyutkan banjir, tidak juga. Tapi ketika bertanam di musim yang kondisinya sangat kondusif, bertanam di saat itu akan membawa kita bersemangat. Untuk bertanam, antum apa yang antum lakukan tadi? Sudah dibersihkan. Sekarang tinggal bibit. Bibit yang mana yang antum pilih? Sembarang bibit. Sesungguhnya bibit juga menentukan. Bibit yang unggul, yang super, beda pula hasilnya dengan bibit brondolan. Betul? Orang nak nanam bibit, nak ambil kecambah itu, ambil yang dari jatuh-jatuh atau yang ambil yang besar-besar, yang unggul. Pasti ambil unggul. Di sini juga perlu kejelian kita dalam menanam. Tanam yang bersifat unggul. Tanam yang bersifat unggul. Nanti pada kesimpulannya akan saya sampaikan, untuk memilih yang unggul itu perlu ilmu. Untuk bersemangat itu perlu iman. Jadi kata simpulnya sebenarnya pada dua kata ini, ilmu dan iman. Iman menambah keyakinan untuk maju dan optimis berhasil, dan semangat untuk tidak berhenti sampai ke garis final. Sedangkan ilmu membuat kita punya kiat dan strategi mencari bibit yang terbaik atau langkah yang terbaik, kiat yang paling jitu. Itu perlu ilmu. Maka antum cari bibit yang terbaik. Sudahlah dibersihkan. Sekarang kita bertanam amal-amal yang unggul-unggul. Dalam hal ini tidak bisa seorang mengira-ngira dan merasa-rasa. Mesti bertanya pada yang pernah merasa, yang dengan ilmu dia berhasil. Tentu saja tidak ada ilmu yang dijamin akurasinya, optimalisasinya serta keberhasilannya melebihi ilmu yang diturunkan Allah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, lahan yang bersih ditanam dengan bibit yang unggul, dengan semangat yang sangat tinggi. Nah, kalau sudah ditanam tadi, sudah mulai nampak tumbuh kecambahnya, kemudian tumbuh batang lunanya, tumbuh daunnya, mengeras batangnya, tumbuh cabangnya, mekar daunnya. Ya saya, semangat tidak menyiram? Semangat. Maka yang menanam di lahan yang bersih di bulan Rajab kemarin, sekarang datang bulan Sya'ban, dia semakin bersemangat. Ketika di bulan Rajab
antum hentikan segala hal yang bersifat penyakit dalam hati, yang bersifat penyakit dalam badan, yang menyebabkan penyakit dalam lisan. Antum bisa bersihkan itu di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban pasti lebih bersemangat untuk menyiram dengan segala kebaikan yang antum tanam tadi. Ya, semangat antum baca Quran yang dimulai di bulan Sya'ban semakin semakin rajin, nuntut ilmu semakin giat, bersedekah semakin kencang. Kemarin-kemarin itu sebelum bulan itu, sebelum bersih hati kita dari kekikiran, kalau ada orang penggalangan dana lalu kita tidak hadir, syukur rasanya, tidak ada konsekuensi yang harus dibayar. Iya kan? Tapi kalau antum sudah lihat hasilnya, orang baru nengok hasil di dunia saja kaum muslimin. Ada orang bangun masjid, ya, bangun masjid, dananya mahal. Awalnya dia ragu, ini masjid terisi besok atau tidak. Pasalnya puluhan miliar yang akan digelontorkannya, terisi apa tidak, iya kan? Tapi setelah dibangun selesai, Masya Allah, hanya dalam hitungan pekan masjid selalu penuh. Kira-kira gembira nak antum setelah buat masjidnya seperti itu? Kapan kita buat masjid pribadi? Tunggu kaya dulu kan? Nah itulah. Maka usahakan jadi orang kaya. Dan kalau antum udah berhasil, ajak saya. Saya selalu ngajak teman kaya, cuman karena saya belum berhasil, gagal saya, dia gagal juga. Dia sudah 4 kali saya usahakan kaya, udah 5 lah, tapi selalu gagal jadi orang kaya. Kalau bahasa Bangkinang, come kayo. Tahu come kayo? Di atas kertas, Masya Allah luar biasa, tetapi kenyataannya berantakan dan binasa. Tapi zalika fadlullah yu'ti tilka itu adalah ujian, dan kita harus selalu berusaha, ya. Buka jalannya, tunjukkan ke Ustaz. Ya, antum sendiri aja, bawa kita bersama. Ya Ustaz ya. Antum mau jadi orang kaya Ustaz kan? Mau sekali. Karena kita ingin menikmati ketika kita lihat rumah Allah yang kita bangun. Bahkan minimal walaupun hanya WC yang kita bangun, ternyata banyak orang yang lewat bisa melepas hajat di situ. Ya kan? Atau lapangan parkir yang kita bereskan. Ketika orang parkir, Masya Allah mobilnya tetap bersih. Tapi di saat orang keluar dari rumah kita, dari masjid kita masih kotor, rasanya kapan saya bisa? Baru di dunia, baru nikmat di dunia. Makanya kaum muslimin ketika ditanya kepada Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah Bani Umayyah yang terkenal, dia juga seorang alim, seorang ulama, ditanya, engkau sudah menaiki kendaraan yang super mewah di zamannya. Onta-onta merah itu sudah ada dia. Kan onta merah itu kan setara dengan Mercedes sekarang. Kemudian sudah menikah dengan wanita yang cantik, yang namanya khalifah, ya kan? Tentu kan apa ya, cari istri yang jelita. Kemudian engkau sudah tidur di tempat-tempat tidur yang empuk. Ma baqiya min sa'adatik. Apa kebahagiaan yang engkau lebih bahagia menurut antum? Jawabannya adalah idkhalus sururi fi kulli muslim. Kalau bisa, saya bisa membuat setiap orang bisa bergembira dengan ucapan saya, dengan kelakuan saya, dengan keputusan saya, dengan sedekah saya, dengan pemberian saya, dan seterusnya. Masing-masing kita punya potensi itu. Ada yang pandai menyenangkan orang dengan pikirannya, ada yang menyandarkan orang dengan lisannya, ada yang menyenangkan orang dengan pemberiannya, ada yang menyenangkan orang dengan berteman dengannya. Ada orang Masya Allah bila bertemu dengannya tenang hati ini, tapi ada orang yang bila dia datang risau kita terus. Sebab datang ceritanya musibah terus. Cerita perkelahiannya dengan istrinya, anak-anaknya yang nakal, usahanya yang bangkrut, ujung-ujung minta minjam duit sama gitu. Misal, nah, tidak ada cerita indah sekalipun. Sekali-kali cerita indah loh Ustaz ya. Kan sekali-kali cerita indah. Misal ya, perlu misal juga. Antum cari sendirilah cerita yang menyenangkan.
Jadi bisa menyenangkan hati orang muslim. Nah, baru melihat orang senang masuk masjid, ya bisa dia berlama-lama dalam masjid. Apa sebab? Kipas lengkap, bahkan AC pun ada. Nak tidur enak. Kenapa? Karena bersih sanitasinya, bersih dalam masjidnya. Bahkan bulan puasa buka gratis, sahur perai. Bukanya gratis, sahur perai. Kadang-kadang ada yang lebih lagi. Di malam terakhir iktikaf dapat sarung baru pula untuk kita dan untuk istri. Masya Allah. Senang nggak? Melihat itu yang punya lebih senang lagi. Karena sudah jaminan orang yang bisa menyenangkan orang pasti dia merasakan senang terlebih dahulu. Dan sebaliknya orang yang bikin susah orang dia sebenarnya lebih susah. Makanya Fir'aun kenapa bikin keputusan yang menyusahkan? Karena dia gelisah. Gara-gara mimpi dia kata akan jatuh di tangan seorang bayi yang akan lahir dari Bani Israel. Dia berkeputusan bayi laki-laki yang lahir wajib dimusnahkan. Bisa dia tidur malam? Nyaman dia? Enggak. Makanya orang yang suka menyusahkan orang pasti orang susah. Orang yang pelit pada orang lain pasti dia sendiri juga pelit pada diri sendiri. Orang yang suka menceritakan aibnya kepada kita pasti aib kita lebih suka dia ceritakan pada orang lain. Jadi kalau ada orang yang sudah datang suka menyebutkan aib ini, barangkali juga aib kita dibukanya, barangkali. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sudah membersihkan lahan tadi, ditanam dengan bibit super eksekutif, super unggul. Nah, di saat tumbuhnya juga bagus, insya Allah tiap hari tanpa disuruh tunggu, tanpa disuruh kita dah datang ke situ tuh. Mengharapkan, apalagi kalau sudah di akhir Sya'ban mulai berputih dia, semakin semangat disiram diserami. Makanya Nabi SAW di bulan Sya'ban ini puasanya lebih banyak dari bulan-bulan yang lain, sehingga di bulan Ramadan tinggal memanen hasil, sehingga tujuan puasa la'allakum tattaqun itu betul-betul kita capai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu yang antum harus siapkan satu, iman, yakin bahwa atas pertolongan Allah saya siap jadi orang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-ilmu. Ilmu yang menunjukkan jalan bagi antum, mana yang disuruh, mana yang ditegah, mana yang disuka, mana yang tidak disuka. Jangan buat jalan sendiri. Ini orang sudah kadang-kadang untuk mengelabui jalan yang ditempuh oleh Nabi dibuatnya. Dan sekarang lagi sibuk-sibuk dia. Tok guru bilang kiri, Nabi bilang lurus. Ikut mana? Nah, Tuan guru bilang belok dulu ke kiri, nanti di ujung sana bertemu dengan Nabi. Nabi bilang jalan tetap lurus. Atau ikut yang mana? Ikut lurus kan? Nah, biar antum ragu untuk lurus, dibuatnya jalan lurus itu becek, berlobang. Seolah-olah kalau ikut jalan Nabi ini berlobang jalannya. Kalau ikut tok guru, jalannya mulus dan bersih, tapi berkelok-kelok. Nah, gimana? Antum jadi ragu ya? Ikut Nabi nanti tersesat, terperosok ke lubang. Tapi kalau ikut guru selamat sampai ke tujuan. Nah, orang yang tidak berilmu, yang biasa mengikut apa adanya, akan yakin dengan karikatur itu. Padahal karikatur kan, kreasi orang yang tak berilmu. Apa maksudnya? Ini jalan lurus, di depan Nabi itu, depan sana Nabi SAW. Ini tuan guru bilang belok dulu ke kiri, jalannya seolah-olah belok dulu, tapi ketemunya di ujung sana temu juga sama Nabi katanya. Ini ilustrasi yang dibuat orang. Lalu jalan yang lurus tadi, subhanallah,
Ini jalan lurus ini di sininya dibuat berlobang supaya orang tidak ikut jalan ini. Digambarkan punya berlobang seperti jalan kemana tadi Ustaz? Hah? Jalan lubuk dalam yang lubangnya dalam-dalam. Baik. Dulu, sekarang udah bagus nampaknya, lumayan ya. Dulu memang lubuk dalam tuh jalannya lubuknya dalam-dalam dulu. Jadi dibuatnya berlubuk di situ. Tentu orang takut masuk. Ya kan? Ini pemalingan isu ini. Pemalingan isu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan jalan inilah jalanku lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku lurus, ikut dia. Tidak usah takut berlobang, jangan risau. Nabi bilang taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di jalan yang mulus terang. Walaupun berlobang misalnya, anggaplah berlobang tapi terang, lebih baik daripada lurus tetapi belok, mulus tetapi tidak bercahaya, gelap. Antum pernah jalan di jalan gelap, lampu tak hidup atau lampu redup, tidak ada marka jalan, payah berjalan atau tidak? Payah kan? Saya pernah di jalan tol Mekah Madinah malam-malam, jalan baru diaspal, padahal jalan tol itu, tol sana kan lebih luas ya tol sini kan. Iya sah, kan sampai jalur sebelah tuh, sini 4 sana 4. Nah, tambah jalur darurat. Nah, baru di aspal Ustaz, belum ada marka jalannya. Tidak bisa jalan kecuali kecepatan 20 derajat Celcius. 20 derajat apa? Nah, ini betul-betul udah siang nampaknya nih Ustaz. 20 kilometer per jam. 20 kilometer per jam. Tidak nampak, lampu hidup, cuma tidak ada markanya. Rambu-rambunya tidak jelas. Itulah tanda jalan yang tidak punya rambu. Kalau Nabi punya jalannya punya rambu-rambu. Alal bayda lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan seorang pun kecuali binasa. Sekarang antum bilang jalan Nabi itu rusak, jalan untuk guru yang bagus. Ini kan melecehkan Nabi alaihissalatu wassalam. Melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelaskan ini jalanku lurus. Biar kata orang itu kaji lurus saja tuh. Ya, ngaji itu tidak boleh lurus, harus masuk gang dulu. Subhanallah, Nabi bilang lurus, antum bilang harus masuk gang. Nabi larang, jangan ikut gang. Nabi bikin suatu hari dibuatnya garis tanah besar. Lalu kiri kanannya ada garis-garis kecil. Ini kan perumpamaan langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Gang-gang tadi, dalam belok-belok tadi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza sirati fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikut. Wa ala janibai tariq, di kiri kanan jalan itu ada gang-gang kecil. Dan di depan setiap pintu itu ada sitar murkha yang bisa terlihat samar-samar di yang sebelahnya. Subuhat itu kan seperti itu. Subuhat kan? Tentu kalau nak tahu gambaran subuhat itu masuk warung remang-remang. Tapi bikin pengumumannya, saya nak buat penelitian gitu ya. Kalau enggak nanti dipoto sama bangsa suar nih. Nak buat penelitian. Atau buat di rumah lampu remang. Tahu lampu remang? Di rumah, bikin di rumah nanti. Kita percayalah, insya Allah istri antum lebih terlihat cantik dibanding lampu terang. Betul. Betul kan? Makanya kenapa orang belikan untuk istrinya pakaian yang tidak ada yang beristri di sini.
Pakaian apa namanya? Saya tidak tahu. Ini ketahuan pula tidak beli. Pakaian yang trans bukan transportasi ya, transparan, karena yang samar-samar itu sangat menarik. Makanya di kiri jalan-jalan subuhatnya luar biasa menarik. Contohnya tadi jalan Nabi dibilang berlobang, jalan ini dibilang mulus. Ya namanya remang-remang tak nampak lah, panau tak nampak, jerawat tak terlihat. Coba dihidupkan lampu terang, nampak, oh jalan sana ternyata bukan bagus. Nah, makanya Ustaznya beli lampu kalau berjalan lampu terang, kalau di rumah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ilmu, kan ini masalahnya, ilmu Nabi itu terang benderang, seperti kata Muaz ibn Jabal, alal haqqi nur, di atas kebenaran itu ada cahaya yang terang benderang. Walaupun dibungkus dengan kebatilan, dengan fitnah, dia akan tetap bercahaya. Dulu sudah saya bilang di sini, mutiara tetap mutiara. Masih lupa ya? Nah, itulah baru beberapa bulan kita tidak ketemu, dah lupa lagi. Iya, kaum muslimin dan muslimat, mutiara tetap mutiara. Walaupun di dalam tong sampah atau dalam lumpur, tidak berubah. Tetapi yang bangkai tetap bangkai, walaupun dalam lemari kaca akan terbau. Oleh sebab itu, ikut yang terang, jangan ikut yang samar. Jelas, karena memang betul-betul menarik, tapi mencurigakan. Oleh sebab itu, orang yang masuk warung remang-remang keluarnya pasti ngumpet-ngumpet, betul kan? Tapi orang yang keluar dari tempat yang terang benderang dengan menegakkan dada atau dengan busungkan dada, dia berani keluar. Jelas? Makanya kata Nabi SAW, al-birru matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu hati tentram dibuatnya. Wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayattali alaihin nas. Dosa itu antum dalam hati ragu dan takut kalau disalahkan orang. Takut kalau disalahkan. Makanya ahlul haq itu kemanapun tak takut disalahkan. Salahkan aja, tidak ada masalah. Makanya kita tidak pernah ribut kalau disalahkan. Karena memang kita siap untuk disalahkan dengan dalil, tapi dengan fitnah tidak, dengan dusta tidak. Tahu beda fitnah dengan dusta? Contoh konkret, contoh konkret, orang kalau ngaji tauhid itu seperti zombie nanti katanya kan. Terus antum buka aja channel Masjidil Haram atau Makkah live. Kira-kira orang sedang beribadah itu dalam kondisi ketakutan atau tidak? Ustaz, antum pernah nih haji kan? Pernah umroh kan? Pernah antum lari ke sana kemari di Makkah tuh? Karena takut zombie? Ada. Berarti ini dusta yang nyata. Ini dusta yang nyata. Ada lagi yang mengatakan kalau ngaji tauhid ala wahabi haus darah. Kita buktikan lagi. Iya kan? Kan masih banyak berbusa fitnah orang sampai hari ini nih. Di bulan Syaban pun masih ada juga. Ya. Tidak menghormati bulan-bulan haram ini. Ya, bulan Rajab kan bulan haram kemarin. Harusnya di sekarang ini tumbuhan kita suara subur sebenarnya. Jadi siram dengan amal-amal saleh. Kalau nak buat fitnah, tunggulah menjelang bulan Syawal nanti. Sekarang bacalah bagaimana nak puasa yang baik, mengikuti Nabi dengan cara baik, ya, belajar bagaimana apa-apa yang membuat puasa kita benar, yang membuat amal kita saleh, yang membuat lingkungan kita ini apa namanya harmonis dan seterusnya. Karena kita ingin beribadah di dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan tentram, tidak lagi fitnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kata simpulnya dua saja, tidak boleh panjang-panjang. Iman, ilmu. Antum yakin
Ramadan ini untuk kebaikan kita, panen kita. Kemudian harus berilmu untuknya. Baik, rukun puasa ada berapa? 2, yaitu niat. Sudah itu menahan. Apa yang ditahan? Semua yang batalkan. Semua yang batalkan. Kapan niatnya? Di malam hari. Kalau takut tak terbangun, niatkan sebelum tidur. Takut tiap malam tak bangun, niatkan di awal Ramadan. Mudah kan? Alhamdulillah. Tak ada payahnya. Tak perlu harus manjat-manjat dulu ke atas atau teriak-teriak setiap dari jam 3 pagi lagi, jam 3 subuh, jam 3 malam. Orang dah mulai nak bermunajat, nak berzikir, sahur gitu. Teriak setiap 5 menit. Orang ronda hanya sekali sejam, cuma pukul tiang listrik kan. Ini tak sekali 5 menit sahur kan. Kalau di kampung dulu ibu-ibu bergerak-geraklah katanya. Tahu makna bergerak-gerak? Bukan bergerak enggak, maksudnya bagogak. Bahasa kampung. Bagogak itu dah seocunya masak nasi. Ya, kalau masak nasi itu orang bahasa Bangkinang bagogak. Jadi diumumkan dia apa dong? Ibu-ibu sebentar lagi sahur. Kapan sebentarnya? 2 jam lagi. Sebentar lagi gitu. Bergerak-gerak lah katanya. Suaminya curiga, kok tahu pula ibu saya disuruh gerak-gerak. Maksudnya adalah memasak dan menanak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan sahur terbaik adalah setelah subuh. Ayo jawab. Enggak, alhamdulillah. Sahur terbaik adalah jam 2 malam. Lebih cepat lebih baik. Sahur terbaik adalah paling lambat. Dan itu paling sehat. Coba lihat, paling lambat paling sehat. Sehingga antara subuh dengan sahur antaranya hanya azan saja. Sehingga tidak ada waktu bagi badan untuk tidur lagi. Sehat jasmani, sehat rohani. Tapi kalau antum sahur jam 2, habis makan 15 menit KO kita. Sehingga akhirnya kalau tidur jam 2 atau jam 3 maksimal tidur kita rata-rata di atas 4 jam kan? Ya. Kalau sempat 4 jam misalnya, bisa-bisa bangunnya kalau tidur jam 3, 4 tambah 3 jam 7 pagi. Apa lambat solat subuh cuy? Awak sahur tadi. Gara-gara sahur yang sunat tinggal yang wajib. Ini parah ini. Gara-gara ilmu salah. Kemudian belum bertanam sebelum Ramadan, baru bulan Ramadan tanam. Puasa tua. Ya, dulu istilah puasa tua, karena tidak ada puasa kecuali di bulan Ramadan. Inilah kaum muslimin dan muslimat. Makanya beruntung orang yang dah mulai bertanam, membersihkan lahan dari kemarin itu ya. Jadi tidak ada lagi antum dendam-dendam, jangan tak. Sampai saya hari ini kalau buat salah langsung aja maafkan ya, tidak perlu minta maaf saya kan. Jangan tunggu dulu Idul Fitri dulu maaf. Enggak. Sebab nanti di pertengahan Sya'ban Allah akan bangga, Allah akan mengampuni dosa setiap orang beriman, setiap manusia kecuali 2. 1, orang musyrik. 2, musahin. Musahin ini adalah orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Imam Mujahid Ibn Jabr, murid Ibn Abbas, yang sebesar-besar penyebab tidak berbaikan adalah perbuatan menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, bahkan berbeda pendapatan, tidak sampai pecah kampung, iya kan? Tidak sampai pecah masjid. Tapi kalau bid'ah membuat pecah masjid. Sampai-sampai ustaz kalau tidak aktif di wirid yasin terancam tidak disolatkan malam mati. Tapi Pak Sianu tidak pernah solat di masjid, padahal dia pengurus masjid, tidak pernah terancam. Jelas? Mana yang lebih baik, lebih besar pahalanya, wirid yasin atau solat jemaah di masjid? Ustaz, solat jemaah di masjid. Ini gara-gara ilmu yang keliru tadi. Wirid yasin lebih wajib dari sampai terancam tidak disolatkan kalau mati.
Coba bayangkan, kalau sempat saya digertak, saya bilang aja, biarin aja. Kalian yang masuk koran itu bilang, iya kan? Kan dia masuk koran. Orang kampung tuh masuk koran. Apa sebab? Tidak menyolatkan ustaz. Dicari-cari kenapa? Rupanya gara-gara tidak ikut wirid Yasin. Akhirnya nanti dikasuskan tuan-tuan. Saya mati dikasuskan, tidak ada masalah lagi, udah mati kan? Kan kasus habis kalau sudah mati, kasus ya Syekh, kalau sudah mati kasus ditutup, selesai masalah. Nak disolatkan, tak disolatkan, dikubur, tak dikubur, tak ada masalah. Nak diyasinkan, tak diyasinkan, tak ada masalah. Nak ditahlil, tak ditahlilkan, tak ada masalah. Nak didoakan, tak doakan, tak ada masalah. Yang penting saya harus beramal saleh sebelum saya mati. Antum takut tak disolatkan? Orang ramai takut tak disolatkan saya. Ada orang sudah positif COVID misalnya, walaupun kawan mungkin tak pernah dapat ini. Positif dia positif dia COVID, daripada dirawat jadi pasien COVID, lebih baik mati di rumah, tidak ada perawatan. Ini kan keliru. Alasannya apa? Kalau COVID nanti tidak banyak orang datang ke rumah. Baik, siapa yang larang datang ke rumah ramai? Maksudnya tidak ramai orang ngangkatnya ke kuburan. Kaum muslimin, memang ada fadilatnya ramai orang yang menyolatkan kita, tapi dengan catatan yang nyolatkan itu diterima solatnya. Ini dia tidak pernah solat 5 waktu, solat jenazah, menurut antum diterima solatnya? Solat 5 waktu tidak ikut, tapi solat jenazah ikut dia, diterima solatnya? Antum takfiri ini nampaknya. Bagi yang mengatakan yang meninggalkan solat dengan sengaja kafir, untuk apa dia solat jenazah misalnya? Tapi kalau untuk mazhab Syafi'i rahimahullah tidak kafir, tapi orang fasik makbul doanya sampai dia bertobat dulu. Untuk apa ramai-ramai orang yang menyolatkan dia, mendoakan kita? Mereka selalu membelakangi Allah SWT dengan maksiat, dengan kefasikan, dengan kemunafikan dan sebagainya. Jelas Ustaz? Jadi intinya sebenarnya akan menyelamatkan kita bukan doa orang, tapi adalah amal dan doa kita sendiri. Sebenarnya kita mati itu peluang untuk yang lain dapat pahala, peluang bagi yang hidup dapat pahala untuk itu. Tapi kalau lebih banyak kan lebih bangga keluarga, betul. Nah, itu juga jaga ria kita. Makanya papan bunga kalau bisa jangan ada, sebab itu semuanya atau hampir semuanya rata-rata ria. Buktinya kalau tidak tulis nama, mau dia kirim, kemudian nanti dia jadi beban juga bagi keluarga. Sebab saya lihat, tapi saya tidak tahu maksudnya, hanya mengira-gira. setiap papan bunga dibukti fisikkan siapa yang ngirim, Dr. Dasman. Itu masuk dalam memori itu, dalam database-nya. Kemarin keluarga saya dia ngirim papan bunga, pas dia meninggal nanti kirim juga papan bunga, bikin hutang walaupun tidak diwajibkan tapi merasa wajib berbalas budi, sehingga banyak yang tersia-siakan harta kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya kalau sudah meninggal tidak perlu lagi ucapan selamat berduka cita, itu untuk apa? Kan selamat berduka cita, apa tulisannya? Oh turut, saya salah baca, bukan selamat ya? Oh salah baca, mohon maaf. Apa isinya? Turut berduka cita. Tolong kirim, ini uji keikhlasannya. Tolong kirim tanpa nama di bawah, nama pengirim. Ada yang mau enggak? Kalau ada mau, saya akui itu ikhlas. Tapi kalau masih ditulis, saya meragukan. Apalagi kadang lebih besar pula tulisan yang mengirim daripada jawaban. Yang kemudian bagi kebiasaan kita, kalau sudah diberi pasti nak beri lagi balasan. Walaupun sebenarnya kalau hadiah yang benar, sunnah kita membayar atau memberi hadiah balasan, memang sunnah. Tapi yang ini mana alasannya? Hanya membuang-buang harta. Kalau betul nak simpatik, harga papan bunga itu, ini mohon maaf yang punya floris ini. Nah, terancam pula. Jangan takut. Rezeki Allah itu banyak pintunya. Rezeki Allah itu banyak pintunya. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan min. Allah ganti lebih baik.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada dibelikan itu berapa sih buah bang? Ada 1 juta papan bunga tuh? Hah? 800 400 itu sudah dengan ongkos pasang? Sudah, baik. 400 masukkan ke amplop, kasih sama yang dapat musibah. 10 orang yang kirim 4 juta, 100 orang yang kirim 40 juta. Lebih berarti bagi keluarga. Oh, dia orang kaya Ustaz. Tadi saya bilang orang berduit pun dikasih duit masih semangat nerima. Serius ini. Kalau tidak percaya, coba kumpulkan duit, kasih sama beliau, pasti gembira nerima. Tapi jangan sekarang, nanti sekarang malu dia. Iya bang, kan semangat kita terima duit. Tidak berani, coba tonton, coba nanti. Siapapun, walaupun punya duit, tapi orang antar duit ke rumahnya pasti semangat. Apalagi di saat-saat sulit seperti ini, pasti lebih gembira daripada dapat papan bunga. Papan bunga dia tambah sedih nanti. Wih, banyak yang harus dibalas sedikit, barang yang harus dibalas. Ketua DPRD pas meninggal nanti kirim lagi papan bunga. Akhirnya buat hitung-hitung lagi, kalkulasi. Awak meninggal anak 2 anak kita 2 kan, tambah emak sama bertua dengan ayah dengan mak kita sendiri 4. Kenapa kita berdua 8 orang. Oh, tengok Pak Ketua DPRD anak 10, banyak kan dibayar nanti, risau jadi dia 6. Anak 10, mertuanya 6 kan, istrinya 3, 1 resmi, 2 siri. Misal ada enggak ada tuh yang kayak gitu, istri resmi 1, istri siri 2, banyak kan? Nauzubillah. Jadi kaum muslimin akhirnya baru tahu nanti setelah dia meninggal, ternyata banyak anak dan cucunya ada di Bukit Tinggi, ada di Bangkinang rupanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kirimkan uangnya, jangan kirim papan bunganya. Insya Allah uang kan tidak dilarang dah, iya kan? Atau kirim makanan, atau kirim sekali kendaraan, tidak masalah. Kalau perlu tulis lamaran untuk istrinya, tapi tunggu setelah sampai idahnya. Tidak paham? Tentu lambat pahamnya. Udah Ustaz? Jadi rukun puasa 2 itu dia. Baik, syarat lagi, ayo. Islam. Berarti orang tidak Islam tidak wajib puasa. Kalau dia puasa antum larang? Tidak usah dilarang. Mana tahu dia siap-siap nak masuk Islam, kasih nomor Ustaz Bogawan untuk dia. Ya, kalau ada yang non muslim misalnya dia sudah mulai puasa di Ramadan, itu harapan tuh Ustaz ya. Nah, harapan itu bila ada orang Islam senang dengar azan, orang non muslim senang dengar azan, itu harapan. Catat nomornya, minta. Nah, kasih nama Ustaz Bogawan. Jelas? Kalau ada orang non muslim senang dengar azan, dan selama ini saya dengar senang mereka, insyaallah taala. Pada umumnya lah yang saya tahu, yang belum ada yang komplain, saya tahu saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, senang dengar azan, insyaallah ada harapan. Terus Islam balik, berarti anak-anak tidak boleh puasa? Boleh, bahkan harus dilatih. Kalau perlu dikasih hadiah. Nah, terus iya, balik sudah tadi. Ketiga, berakal, masya Allah. Yang 4, berarti orang gila boleh puasa? Kalau dia puasa tidak tahu dia. Nah, terus mesti suci dari hadas besar dan kecil? Tidak, alhamdulillah. Berarti kalau ada orang yang berhadas besar, ya sampai subuh, batal tidak puasanya? Tidak, alhamdulillah. Nah, mantap tuh. Terus yang kelima lagi, sehat. Sehat. Kemudian tidak musafir, karena orang musafir boleh tidak puasa. Boleh puasa? Boleh. Nah. Ini syarat wajibnya. Udah Ustaz? Alhamdulillah. Batas waktunya dari jam 2 malam sampai jam 10
malam lagi? Enggak, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lebih baik dilambatkan berbuka dan dicepatkan sahur. Terbalik, sahur dilambatkan, buka dicepatkan. Berarti dimajukan jam berbuka 2 menit. Enggak boleh. Nah, jadi penting itu. Jadi kaum muslimin muslimat, ini nasihat saya pada semua yang mendengarkan suara ini, seluruh pengurus masjid secara khusus dan jemaah secara umum, tolong perbaiki jam digital sebelum Ramadan. Karena pengalaman pada umumnya, mungkin tak semua, jam digital apalagi model lama itu selalu semakin maju. Masalahnya apa nanti? Kalau sahur tak apalah, orang kita biasa sahur cepat. Yang masalahnya berbuka. Masalahnya orang sholat. Masalah orang Jumatan. Ini sering tidak diketahui oleh khatib. Jam masuk, belum masuk waktu zuhur dia sudah naik mimbar. Kira-kira gimana khutbahnya? Sah? Tidak sah. Kalau tidak sah khutbahnya, tidak sah Jumatnya, tidak sah Jumatannya. Kalau tidak sah Jumatnya, diulang lagi. Maka lebih baik terlambat naik mimbar 10 menit sekalipun daripada tercepat 2 detik. Maka tolong para muazzin itu, kata Nabi, mu'taman. Muazzin itu mu'taman, artinya harus amanah. Tidak boleh gara-gara nak cepat berbuka dia langsung azan sebelum masuk waktu, atau dia tidak cepatkan orang. Ini kayaknya ngaji Masjid Utsman ini tidak patuh dengan imsakiyah nih katanya. Orang dah masuk imsak dia masih minum makan lagi kan. Akhirnya dicepatkannya 10 menit sebelum subuh azan dia. Boleh mana? Tidak boleh, ini pengkhianat. Karena Nabi bilang harus amanah. Jangan nantikan makan minum kalau dengar azan Bilal. Dengar azan Bilal jangan berhenti. Kapan berhenti? Sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Kapan azannya? Setelah masuk waktu imsak. Setelah masuk subuh. Jadi waktu imsak itu adalah waktu subuh. Jelas? Lalu kenapa dibuat jam imsakiyah? Ini ijtihad sebagian ulama, karena dulu kan orang tak punya jam, tak punya radio, tak apa. Jadi daripada temakan nanti waktu subuh, maka buat. Sekarang kan sudah maju kita. Alhamdulillah sudah bisa nengok fajar itu melalui planet kan? Satelit kan? Iya. Kan bisa satelit. Kalau di kota kan tak nampak lagi itu. Tapi dengan satelit orang dah bisa. Oleh sebab itu tidak ada lagi alasan untuk membuatnya sebenarnya. Tapi yang nak memakai insya Allah tidak masalah. Artinya nak dia tahan, karena menahan itu dah boleh kan. Cuman afdolnya tidak dapat dia. Afdolnya tidak dapat. Tapi kalau dikatakan batal puasa makan setelah imsakiyah, ini tidak benar. Tapi kalau seandainya secara pribadi, Ustaz, saya nak ngamalkan imsakiyah saja lebih nyaman harusnya. Yang kedua, kalau saya tetap makan sampai subuh, tidak terkejar sholat subuh. Kan kita kan azan langsung qomat, kan lebih cepat, lebih baik. Itu masalahnya. Minimal sholat sunat lewat gara-gara sahur lambat. Nah saat itu kita kejar pula, biarlah agak cepat sedikit. Kalaupun nak nambah juga sahur, menjelang sampai di masjid, menjelang azan minum. Jangan baru mulai tak masuk atau imsak baru mulai makan. Lauknya kopi bertulang pula. Bukan kopi ada bertulang, kopi bertulang. Tahu kopi ya? Yang banyak tulang tu. Itu pula makan. Ini setelah qomat baru selesai makan nanti. Jadi jelas. Jadi kalau seandainya harus melewatkan salat sunat subuh gara-gara melambatkan sahur, maka dicepatkan sahurnya sedikit sampai kita punya waktu untuk berwudu atau nak buang hajat, kemudian berwudu, kemudian salat sunat subuh. Jelas? Ya, karena mengejar salat sunat subuh itu lebih afdal lagi daripada melambatkan sahur tadi. Sebenarnya bisa digabung, bawa air ke masjid, kan boleh bawa air ke masjidnya? Boleh bawa aqua ke masjid? Ya, ada buktinya dari masjid, tidak ada larangan kan? Bawa aqua, minumnya, tengok jam itu 2 menit lagi waktu subuh, habiskan 1 botol tuh. Masih kurang, pesan lagi. Nah, jelas? Wallahu ta'ala. Terus
Sampai situ aja lah dulu. Dengan begini puasa kita sudah insya Allah sah. Sahur di waktu sebelum azan. Batasnya sampai azan subuh. Kemudian jangan lupa berniat. Niatnya di waktu malam. Karena puasa itu man lam yubayyitis sawma bil-lail falaysa lahu siyam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah puasa orang kalau tidak berniat di waktu malam. Maka para ulama membolehkan, boleh diniatkan sebelum tidur, bahkan ada yang mengatakan boleh diniatkan sejak terbitnya hilal Ramadan, diniatkan puasa untuk 1 bulan. Dan lebih afdal lagi kita niatkan setiap kita akan sahur berpuasa esok harinya. Dan tidak diwajibkan suci dari hadas baik kecil maupun besar. Andainya kita azan orang masih dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, banyak hukum-hukum lagi yang perlu dipelajari. Ini penting, rukun syarat penting, dan juga tidak kalah pentingnya adalah syarat diterimanya puasa dan amal kita di bulan Ramadan ini, yaitu mesti ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak beribadah kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hindari mengada-ngada dalam agama ini, hindari menambah-nambah dalam agama ini, hindari merubah-rubah dalam agama ini. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah, dan itulah sebenar takwa. Disimpulnya di mana tadi? Iman, ilmu, iman motivasi mesin kita. Karena kita sudah masuk nominasi, dan masuk nominasi itu harapan besar kan, harapan kita besar kan. Nah, kemudian nanti diiringi dengan ilmu, pelajari kiat-kiat, pelajari syarat-syarat, pelajari rukun-rukun, pelajari kelebihan-kelebihan yang akan membuat puasa kita semakin bernilai. Wallahu taala alam. Sekiranya tidak ada pertanyaan dah. Sebab nanti akan ada kajian ustaz-ustaz di sini lagi tentang puasa, tentang qiyamul lail, tentang sedekah, tentang memaafkan, tentang sabar, dan seterusnya. Dah, kita tutup aja ya. Kita tutup aja. Antum udah jawab semua tadi, masa nanya lagi? Nah. Ini dari ribut-ribut nih. Gimana Ustaz? Kita kasih. Baik. Baik. Perbedaan berbuka itu bukan hanya 2-3 menit, ada yang sampai 4 jam, ada 14 jam. Kita ada makan 4 jam tuh bedanya. Ya, jadi kalau antum nak berbuka di Mekah, siap-siap puasanya panjang. Kalau antum nak salat Jumat di Mekah, harus lambat pulang. Jangan sama pula pulang dengan kami. Siapa? Makanya Nabi SAW memberi ukuran dengan iza aqbalal lailu min hahuna, apabila sudah matang turun malam dari sini, sana ya, sini sana, faqad aftara shaim, orang puasa dah boleh berbuka walaupun belum azan. Cuman antum kan tinggal di kota, jadi tidak nampak entah terbernam atau belum. Ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Satu, antum punya sahabat di tempat yang tidak di kota, yang terlihat mata sunsetnya. Tapi orang sini, maksudnya di tempat di sini. Kalau dia terlihat, telepon, dah masuk ji katanya, bismillah, walaupun belum azan. Cara kedua, antum kirim satelit ke atas. Dah terbenam atau belum? Tidak juga. Cara ketiga, tunggu azan. Azan yang mana? Azan masjid yang terdekat dengan masjid antum, dengan rumah. Ya, orang dah azan nanti dia apa di Tokyo? Bismillah, bukan. Atau di Pekanbaru? Tidak. Azan di tempat kita berdomisili. Lalu ternyata
tanpa kita ketahui, muazzinnya tidak jujur misalnya, insya Allah puasa antum sah, dosanya dia yang tanggung. Makanya muazzin jangan sampai azannya membuat dia berdosa, karena fadilat muazzin besar, makanya harus amanah, karena pendapatan gajinya besar. Muazzin itu gaji besar, Ustaz, tidak tahu antum? Sejauh mana suaranya sampai seluruh makhluk mendoakannya. Hari kiamat nanti lehernya paling panjang, nyari so pula, kayak angsa lah, Ustaz. Tengok aja besok nam. Kita kan belum sampai ke akhirat, tidak ada pula yang peneliti yang sampai ke situ, tapi kita yakin dengan berita ini. Para ulama menafsirkannya dengan macam-macam tafsiran, diantaranya dia selamat dari, kan hari kiamat itu kita kan berkeringat, itu orang ditenggelamkan oleh keringatnya, sesuai dengan amal-amalnya. Ada yang tidak kena, ada yang kena. Nah, kalau sudah tinggi lehernya, insya Allah dia paling selamat. Orang paling tinggi kan paling selamat kan, insya Allah ta'ala, kalau ada tenggelam. Ini diantara tafsirnya. Kalau nak percaya lebih, insya Allah kita kumpul di sana nanti, akan kita ketahui para muazzin itu. Tapi yang tidak amanah, masalah. Jelas? Jadi itu tidak usah pula nanti menintimidasi muazzin, jangan. Hanya berikan masukan. Ya, melalui pengurus, Pak, kayaknya jam kita, bawa HP antum, aplikasi ini, misalnya dibandingkan dengan jam digital itu. Oh Pak, ini kayaknya berlebih jam kita 2 menit. Kalau berdasarkan aplikasi ini berlebih 8 menit misalnya, ya. Tapi tidak sampai segitulah, paling-paling 4 menit, 3 menit, itulah bedanya. Saya sudah perhatikan di banyak masjid itu. Selalu kalau saya, mata saya pencuriga tuh dengan jam digital tuh, karena sudah banyak korbannya saya lihat. Nah, saya lihat terus, saya bandingkan dengan beberapa aplikasi, oh ini jamnya cepat, ini jamnya cepat. Ada yang mau saya ingatkan, ada yang marah diingatkan. Nah, jadi biasalah, yang nama orang disalahkan itu kan tidak semua bisa dengan lapang dada. Ada yang lebih ketika diingatkan, awalnya bisa dijangkau dengan kursi, dibuatnya tinggi-tingginya, pakai jenjang pun tidak dapat dijangkau lagi. Itu ada juga yang perangai seperti itu. Untuk apa tinggi-tinggi? Payah orang nengok, sakit leher orang. Karena apa? Tidak mau diperbaiki. Ada juga. Allah musta'an. Ya, istilahnya tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun terbang. Pernah dengar kisah ini? Wah, terpaksa saya ulang lagi nih. Ada orang dah terbang, barang itu tetapnya katanya kambing. Besok lah untuk yang lain lah. Nah, jelas kan? Jadi ikuti masjid yang terdekat. Kalau antum tidak bisa melihat langsung tenggelamnya matahari, tapi kalau sudah nampak langsung, jangan ragu lagi. Bismillah langsung. Nah, terima kasih dan mohon maaf, cuma satu aja lah. Tuh waktu, kasihan Ustaz Gohan. Iya, kasihan beliau. Nah. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah SWT jadikan kita orang paling siap. InsyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih bawa saja pulang, yang kurang tidak usah disebut-sebut lagi. Yang salah tolong dihapus dari memori, karena kan kita hari ini tadi nak membersihkan lahan kita, hati kita harus bersih. Mudah-mudahan segala kesalahan yang terbit cepat dihapus dan di-delete, dan kesalahan kita kepada Allah semoga Allah ampuni, dan semoga cinta kita kepada Allah dan Rasul, kepada kaum muslimin khususnya generasi sahabat dan mengikuti mereka semakin kuat, sehingga kita merasa nyaman mengikuti mereka dalam beragama. Terima kasih dan maaf, ini sudah sering bunyi-bunyi, ya mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Kalau cinta seandainya Ustaz. perbuatan Cinta Nabi? Cinta Ustaz. kan kita Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. perbuatan. Dapat tahunya besok.
di akhirat. Anta ni'mal Maka apa kata Nabi jund. sallallahu alaihi wasallam? Kamu Amalur adalah rajuli biyadi. sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Penghasilan yang terbaik Kamu adalah sebaik-baik adalah prajurit. pekerjaan Maka yang tujuannya dilakukan adalah oleh seseorang dengan menghancurkan tangannya kehidupan sendiri. rumah tangga. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.